Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Apriansa sebagai siswa graduate trainee batch 5 APP Sinarmas. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Basic Mechanical Maintenance. Pada pembahasan Basic Mechanical Maintenance kali ini, saya akan membahas tentang hydraulic system. Apa sih yang dimaksud dengan hydraulic system? Hydraulic system adalah suatu perangkat mekanis atau elektromekanis yang berfungsi sebagai pengubah tenaga fluida menjadi tenaga mekanis. Pada sistem hidrolik terdiri dari 5 komponen, yaitu yang pertama unit tenaga atau power pack yang meliputi motor penggerak, pompa hidrolik, tangki hidrolik, dan katup pengaman. Yang kedua, unit penggerak atau aktuator yang banyak dipergunakan adalah silinder hidrolik. Yang ketiga, unit pengatur atau direction control valve. Yang keempat, hydraulic oil. Yang kelima, selang atau hose atau pipa saluran. Berdasarkan 5 komponen tersebut ditampilkan pada gambar di bawah. Selanjutnya adalah prinsip kerja hidrolik sistem. Prinsip yang digunakan pada sistem hidrolik adalah hukum Pascal, yaitu benda cair yang ada di ruangan tertutup apabila diberi tekanan, maka tekanan tersebut akan melanjutkannya ke segala arah dengan sama besar. Pada prinsip kerja hidrolik, sistem hidrolik bekerja dengan mengubah dan juga mengendalikan energi ketika energi tersebut mengalir dari satu komponen ke komponen berikutnya. Sistem hidrolik menerima input energi dari pompa yang digerakkan oleh motor. Pompa hidrolik mengubah energi mekanik menjadi energi hidrolik dalam bentuk aliran dan tekanan atau pressure. Control valve bekerja mengendalikan pengalihan energi hidrolik melalui sistem dengan mengendalikan aliran oil tersebut dan arahnya. Aktuator mengubah energi hidrolik menjadi energi mekanis dalam bentuk gerakan linear atau putaran yang dimanfaatkan untuk melakukan pekerjaan. Untuk melaksanakan kinerja hidrolik dibutuhkan aliran sekaligus tekanan. Tekanan hidrolik merupakan gaya dan aliran yang akan menyebabkan terjadinya gerakan. Komponen hidrolik sistem. Komponen hidrolik sistem terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah hydraulic line hose. Hydraulic line hose adalah saluran hidrolik yang digunakan untuk menyambung berbagai komponen untuk penyaluran zat cair dalam sebuah sirkuit. Hose atau selang digunakan jika dibutuhkan fleksibilitas, seperti jika komponen saling bergerak satu sama lain. Hose dapat menyerap getaran dan mampu menahan berbagai tekanan. Yang kedua adalah hydraulic tank. Fungsi dari hydraulic tank adalah untuk menyimpan oli dan memastikan bahwa terdapat cukup oli yang dibutuhkan oleh sistem. Pada gambar di bawah ini, hydraulic line hose disimbolkan dengan persegi panjang dan hydraulic tank disimbolkan dengan lingkaran. Yang ketiga adalah hydraulic pump. Hydraulic pump digunakan untuk mengubah energi mekanik menjadi energi hidrolik. Pompa ini merupakan alat yang mengambil energi dari suatu sumber dan mengubah energi tersebut menjadi energi hidrolik. Fungsi pompa ini adalah untuk memasok sistem hidrolik dengan aliran oli yang mencukupi, sehingga sirkuitnya mampu beroperasi pada kecepatan yang benar. Di bawah ini adalah contoh gambar dari hydraulic pump. Yang keempat adalah aktuator. Aktuator merupakan komponen output dari sistem hidrolik. Ada dua macam aktuator, yaitu rotary aktuator yang digunakan untuk menyalurkan tenaganya dalam gerakan melingkar atau memutar. Dan yang kedua adalah linear aktuator, yang menyalurkan tenaganya dalam garis lurus. Yang kelima adalah directional control valve. Directional control valve digunakan untuk menyalurkan oil hidrolik ke berbagai sirkuit terpisah dalam sistem hidrolik. Pada gambar di bawah ini, directional control valve digambarkan dengan lingkaran, sedangkan untuk aktuator persegi panjang. Yang keenam adalah pressure control valve. Pressure control valve juga dikenal dengan nama relief valve.
Fungsi dari relief valve adalah untuk memberi perlindungan atau membatasi tekanan maksimum kepada sistem hidrolik sehingga komponen sistem tidak mengalami malfungsi, macet, atau terbakar, dan lain atau saluran zat cair tidak terbakar atau bocor pada persambungan. Relief valve ini bekerja dengan cara memberikan jalan bagi zat cair sistem untuk dibelokkan ke reservoir ketika pengaturan tekanan valve telah dicapai. Di bawah ini adalah gambar dari pressure control disimbolkan dengan segi panjang warna merah. Yang ketujuh adalah filter dan strainer. Digunakan untuk menyaring kontaminan yang ada di dalam sistem hidrolik. Yang kedelapan adalah pendingin atau air cooler. Pada alat ini digunakan untuk mendinginkan minyak hidrolik yang bergerak menyerap dan mengangkut panas yang dihasilkan dari komponen hidrolik seperti silinder dan pompa. Pada gambar di bawah ini, filter dan strainer digambarkan dengan persegi panjang, sedangkan pendingin dan air cooler digambarkan dengan lingkaran yang berwarna merah. Selanjutnya adalah item-item yang dicek ketika melakukan inspeksi rutin di hidrolik sistem. Yang pertama adalah pompa hidroliknya. Terus yang kedua adalah couplingnya. Yang ketiga adalah motor listriknya berguna atau tidak. Terus selanjutnya level oilnya. Terus seberapa tinggi level oilnya, filter oilnya berguna atau tidak. Selanjutnya ada sistem pendinginnya masih bagus atau tidak. Selanjutnya ada control valve. Selanjutnya ada temperatur oil, kebocoran, dan kebersihannya. Selain itu ada alat bantu yang digunakan pada pengecekan inspeksi rutin ini, yaitu ada pressure gauge, thermopen, strobo, stetoskop, obeng, dan kunci Inggris. Keuntungan dari hidrolik system yaitu yang pertama adalah variabel speed atau kecepatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Kedua, dapat maju mundur dua arah. Yang ketiga, overload protection atau safety. Yang keempat, kapasitas kerja yang tinggi. 5. Pemindahan gaya dan daya lebih besar. 6. Pengaturan arah, kecepatan, dan tekanan dapat dilakukan dengan mudah, sehingga gerakan bias teratur. Yang ketujuh, suatu pembalikan arah dengan cepat dapat dilakukan dengan mudah. Yang kedelapan, pemindahan gaya dapat dilakukan ke tempat yang jauh, yaitu dengan menghubungkannya dengan menggunakan pipa atau hose, tanpa mengganggu sistem lainnya. Yang kesembilan, penempatan dan pengaturan komponen-komponen hidrolik lebih sederhana dan tidak diperlukan tempat yang baru. Kekurangan pada hidrolik sistem yaitu bagian-bagian tertentu harus dibuat dengan sangat cermat, karena gesekan di dalam saluran-saluran bias menyebabkan oli panas, dan ini akan menyebabkan perubahan viskositas oli, vibrasi atau getaran, dan penyusutan pipa-pipa dan hose karena tekanan dapat menyebabkan lepasnya sambungan-sambungan. Penyebab utama kerusakan hidrolik sistem, yaitu yang pertama adalah minyak hidrolik yang telah terkontaminasi oleh air dan kotoran. Yang kedua, kombinasi pemakaian part yang tidak sesuai dengan volume minyak pada pompa. Yang ketiga, minyak hidrolik overheat atau terlalu panas di atas 55 derajat Celcius. Yang keempat, kesalahan faktor manusia atau human error, seperti oversetting melebihi kemampuan sistem hidrolik. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton video saya kali ini.